Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat contoh daftar riwayat hidup yang telah kita cetak dari SSC ASN. Nah, jadi riwayat hidup ini telah kita isi sebelumnya di SSC ASN dan ini adalah hasil cetakannya. Kita akan lihat contoh pengisiannya seperti ini. Nah, yang pertama data riwayat hidup, keterangan perorangan atau riwayat perorangannya. Nah, jadi di sini ada nomor induk kependudukan, ada nama, ada kabupaten atau kota tempat lahir. Nah, ini biasanya setingkat kabupaten, kemudian tanggal lahir, dan semua data-data ini. Ini adalah contoh pengisiannya yang telah kita isi bersama-sama di SSC ASN. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah riwayat pendidikan kita. Nah, riwayat pendidikan yang kita input di sini adalah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah atau pendidikan terakhir yang kita gunakan untuk melamar formasi atau melamar sebagai CASN. Nah, misalnya kita menggunakan ijazah S1 untuk melamar, tentunya nanti kita menginput sampai ijazah S1 kita. Nah, contoh pengisiannya yang telah kita input seperti ini. Misalnya tingkat sekolah dasar, nama sekolah, kemudian akreditasinya, kemudian tempatnya setingkat kabupaten, kemudian ada nomor ijazah, kemudian tanggalnya, tanggal ijazah, kemudian pejabat penanda tangan, kemudian gelar. Begitu juga dengan yang tingkat SLTP, SLTA, dan sampai sarjananya. Nah, jadi ini contoh pengisiannya. Oke, ini adalah contoh hasil pengisian kita di SSC ASN. Selanjutnya kita akan melihat contoh hasil pengisian yang kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Nah, contohnya seperti ini. Kita input yang nama kursus, kemudian lamanya, tanggal mulai, kemudian tanggal selesainya, kemudian nomor sertifikatnya, kemudian tempat setingkat kota, setingkat kabupaten, kemudian institusi penyelenggara. Nah, seperti ini. Oke, kebetulan saya mempunyai beberapa pelatihan atau kursus, jadi saya input beberapa. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat riwayat pekerjaan. Nah, ini adalah riwayat pekerjaan saya sebelum lulus sebagai CASN atau calon ASN. Nah, jadi saya bekerjanya mulai dari tahun 2010 sampai tahun terakhir di tahun 2022. Jadi semuanya saya inputkan seperti ini. Yang pertama instansinya, kemudian jabatan, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian gaji pokok, kemudian nomor SK-nya, tanggalnya, dan pejabat penanda tangan. Jadi pejabat penanda tangan ini adalah kepalanya, misalnya di sekolah, kepala sekolah. Misalnya di kantor apa, siapa yang menandatangani SK-nya. Oke, jadi bukan namanya tetapi pejabat penanda tangannya, jabatannya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah tanda jasa. Nah, kebetulan waktu itu saya tidak ada tanda jasa. Selanjutnya pengisian riwayat keluarga. Nah, dalam pengisian riwayat keluarga ini yang pertama adalah riwayat istri atau suami. Nah, jadi yang kita input, misalnya kita yang mengisi adalah suami, tentunya yang kita input adalah riwayat istri kita. Pertama mulai dari nicknya, kemudian namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaannya, kemudian status perkawinan, kemudian akte nikahnya, kemudian tanggal menikah, kemudian status. Nah, di sini status hidup misalnya seperti ini. Ini adalah contoh pengisian dari riwayat istri atau suami. Kemudian riwayat anak. Nah, tentunya semua anak kita inputkan di sini. Nah, sama seperti pengisian yang riwayat istri tadi atau riwayat suami. Nah, jadi sama. Nah, ini contoh pengisiannya. Kemudian orang tua kandung. Nah, jadi di sini adalah orang tua kandung yang kita isi.
Nah, di sini misalnya yang kita mulai adalah bapak atau ayah, kemudian ibu. Kemudian ini adalah riwayat saudara kandung. Nah, misalnya kita mempunyai 4 saudara kandung, jadi semuanya kita inputkan. Nicknya, namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan status hidup. Oke, seperti ini. Selanjutnya bapak atau ibu mertua. Tentunya kita memasukkan ibu mertua dan bapak mertua. Kita inputkan nicknya apa, namanya, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaan, kemudian juga status hidup. Nah, selanjutnya keterangan organisasi. Nah, seperti ini kita tulis nama organisasi, kemudian jabatan kita, tanggal kita mulai, tanggal selesai, kemudian tempat organisasi tersebut setingkat kabupaten, kemudian pemimpinnya siapa. Selanjutnya ini adalah keterangan lain-lain. Dan selanjutnya setelah kita isi semuanya, ini di bawah ada tanda tangan kita dan juga ada materinya seperti ini. Demikian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.